Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwati jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 57 halaman 117. Halaman 117 Al-Maidah ayat 57. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita tentang siapa yang disebut dengan Hizbullah, ya, termasuk bagaimana kriteria orang-orang yang dikatakan sebagai Hizbullah atau partai Allah, ya, golongan Allah, kelompok Allah. Yang pertama adalah mereka dicintai oleh Allah. Yang kedua, mereka senantiasa mencintai Allah. Yang ketiga, mereka lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Dan yang keempat, mereka tegas, ya, bahkan keras terhadap orang-orang kafir. Yang kelima, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah. Dan yang keenam, mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela, tidak takut terhadap cacian orang-orang yang mencaci. Lalu Allah pun mengabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya wali kita, ya, pemimpin kita, sahabat dekat kita, ya, penolong kita, itu hanya tiga. Pertama adalah Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga orang-orang yang beriman. Kriteria orang-orang yang beriman yang harus kita jadikan sebagai wali kita itu, pertama, mereka senantiasa mendirikan sholat, yang kedua menunaikan zakat, dan yang ketiga mereka senantiasa ruku, ya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini pun khitabnya, Pak, perkataan Allah ini Allah tujukan kepada kita orang-orang beriman. Ya ayyuha, wahai sekalian, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sedang menempuh proses keimanan, itu orang-orang yang sedang berusaha untuk meraih predikat al-mu'minuna haqqan, orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Jadi untuk menempuh, untuk mendapatkan predikat al-mu'minun, nah, kita alladzina amanu, orang-orang beriman itu ada beberapa hal yang harus kita penuhi, Pak. Ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Nah, jika
hal-hal tersebut kita penuhi, maka kita mendapatkan predikat al-mu'minun. Barangkali nih kita saat ini belum sampai kepada predikat al-mu'minun. Maunya sih kita sudah pada tingkat al-mu'minun gitu. Cuman barangkali kita baru sampai kepada tingkat alladzina amanu. Nah itu kita baru sedang menempuh proses perjalanan menuju predikat al-mu'minun. Nah Allah berfirman kepada kita yang di dalamnya itu berisi larangan, yang apabila larangan itu kita langgar, tentu kita akan mendapatkan sanksi dan hukumannya itu. Apa larangan Allah itu? La, janganlah, atau haram. Karena al-aslu bin nahi itu haram. Kalian dilarang keras gitu. Apa? Tattakhidu, menjadikan atau mengambil. Siapa? Alladzina, orang-orang yang ittakhadhu, menjadikan, dinakum, nah maksudnya dinal Islam, menjadikan agama kalian yaitu Islam, huzwa, sebagai bahan olok-olok, walaiba, dan sebagai bahan permainan. Siapa yang suka mengolok-olok agama kita, ya, agama Islam ini, dan siapa yang suka mempermainkan agama Islam ini, minalladzina amanu, ya, dari kalangan orang-orang yang minalladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang utul kitab, dari kalangan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, min qablikum, sebelum kalian, wal kufaro, dan juga dari kalangan orang-orang kafir. Apa yang dilarang oleh Allah itu? Aulia, sebagai wali, sebagai aulia. Nah ini sudah diingatkan juga nih oleh Allah di ayat sebelumnya tuh, ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Nah di sini kata auliyanya di ujung nih Pak. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ini kalau dalam redaksi bebasnya begini Pak nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu auliya, gitu Pak. Balik lagi ke awal. Minal ladzina takhadu dinakum huzwa wa laiba. Nah gitu Pak. Kalau ingin mudah memahami seperti itu. Nah jadi kita dilarang oleh Allah menjadikan orang-orang yang suka istihza biddin, nah, sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai penolong, sebagai sahabat dekat, gitu Pak. Apa yang disebut dengan istihza itu? Nah itu, ini sangat populer pembahasan ini Pak. Banyak dibahas oleh para ulama tentang larangan istihza biddin, termasuk menjadikan orang-orang yang senantiasa istihza biddin itu sebagai aulia. Istihza itu diambil dari kata tadi Pak, huzwa. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Itu Al-Baqarah itu. Jadi apa yang disebut dengan istihza itu? Istihza biddin itu. Istihza itu adalah orang-orang yang senantiasa mengolok-olok, menghinakan, meremehkan
agama Islam. Nah itulah yang disebut dengan istihza bil Islam atau biddin itu. Nah yang tentu saja kalau kita perhatikan bahwa yang disebut dengan istihza biddin itu paling tidak ada dua model, Pak. Pertama ada istihza as-sharih, ya. Orang yang mengolok-olok agama secara terang-terangan, secara jelas gitu, Pak. Ada juga orang yang istihza biddin itu ghairu sharih. Mereka mengolok-olok Islam itu dengan tidak terang-terangan, bisa dengan sindiran gitu Pak, bisa dengan isyarat, bisa dengan bahasa tubuh dan lain sebagainya. Tetapi ulama sepakat, Pak, ulama sepakat bahwa orang yang istihza biddin itu memperolok-olok Islam baik sharih ataupun ghairu sharih, maka yang bersangkutan itu diponis dengan ponis murtad itu, Pak. Itu ulama, Pak. Baik Imam Asy-Syafi'i, ya, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Taimiyah itu sepakat, dan ulama-ulama yang lain, Pak, bahwa orang-orang yang istihza biddin memperolok-olok Islam itu hukumnya itu adalah murtad itu. Ada yang mengatakan hukumnya itu bahwa yang bersangkutan itu sudah kafir itu, Pak. Nah di kita hari ini seringkali ada orang-orang yang memperolok-olok Islam, ya, mempermainkan Islam, dan anehnya itu yang bersangkutan mengaku bahwa dirinya itu muslim itu. Padahal itu sanksinya besar sekali itu, Pak. Ada yang mengolok-olok Islam itu umpamanya nih dengan ucapan, ya, dengan secara verbal. Umpamanya nih ada yang mengatakan dari dulu nih, Pak, dari zaman Nabi Muhammad itu, dari zaman Nabi Muhammad orang-orang yang memperolok Islam itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umpamanya nih ada yang mengolok-olok Nabi Muhammad dulu itu, di Al-Baqarah diabadikan oleh Allah tuh. Gini kata Allah itu, la taqulu ra'ina wa qulum la taqulu ra'ina wa qulum zurna, itulah. Kalian jangan mengatakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Kenapa? Karena ketika mereka mengatakan ra'ina itu maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad itu dungu gitu, Pak, tolol gitu. Cuman oleh mereka itu disamarkan seolah-olah mereka itu mengatakan ra'ina pakai hamzah, padahal pakai ain itu artinya dungu. Kalau pakai hamzah itu melihat. Nah, maka kata Allah, katakanlah unzurna, nah lihatlah gitu. Ini dalam rangka untuk memuliakan Nabi Muhammad, nah. Karena Nabi Muhammad itu kan representatif orang yang menyampaikan ajaran Islam. Atau kesini-sininya gini, ada orang yang memplesetkan Al-Quran namanya, atau memplesetkan adzan, nah. Hayya 'alas shalah, itu kan adzan seperti itu, hayya 'alas shalah. Mereka memplesetkan namanya hayalan saja. Nah itu orang-orang seperti itu adalah istihza biddin. Ada juga pokoknya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu diplesetkan, yang tidak berkepentingan dilarang masuk, gitu.
Padahal kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Nah itu bentuk plesetan yang sifatnya ini ya, bentuk istihza yang sifatnya verbal itu Pak, verbal. Dan dihukumi orang seperti, dan anehnya gitu orang seperti itu oleh kita malah jadi bahan tertawaan gitu, kita malah ikut-ikutan, malah tertawa dan lain sebagainya. Nah padahal Al-Quran mengatakan kalau dalam sebuah majlis nih Pak, dalam sebuah forum ada orang-orang yang istihza biddin, mengolok-olok Islam, kalau kita tidak mampu untuk menghentikannya, kita keluar Pak dari majlis itu, kita tinggalkan majlis itu sebagai bentuk pengingkaran atau bentuk kekecewaan kita terhadap orang-orang yang mengolok-olok Islam. Nah diingatkan oleh Allah dalam ayat ini, kalian jangan menjadikan orang-orang yang mengolok-olok Islam dan mempermainkan Islam itu sebagai wali, sebagai pemimpin. Haramlah hukumnya orang yang beriman nih menjadikan orang-orang yang mengolok-olok Islam itu sebagai pemimpin, sebagai sahabat dekat, sebagai kekasih, sebagai penolong gitu Pak. Ya kalau dilanggar berdosa Pak. Kenapa kita dilarang atau diharamkan? Karena mestinya nih Pak, mestinya yang namanya ad-din ya, dinul Islam ini, baik itu agama Islam sendiri ataupun simbol-simbolnya, lambang-lambangnya, syiar-syiarnya, itu kan mestinya diagungkan Pak, dimuliakan. Wa may yu'addim sa'airallah wa dzalika min taqwal qulub. Nah itu surat Nahl. Jadi ciri orang yang hatinya itu takwa, takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, syiar Allah itu cukup banyak bentuknya Pak, modelnya cukup banyak. Adzan itu syiar Allah, syiar Allah. Ka'bah itu syiar Allah. Nabi Muhammad itu kan utusan Allah itu. Nah orang-orang, jadi kalau ada orang yang melecehkan atau istihza ya, terhadap syiar-syiar Allah, lambang-lambang yang menunjukkan kebesaran Allah, nah maka orang seperti itu dilarang dijadikan sebagai wali itu Pak, sebagai wali. Cuman kan oleh kita di kita Pak, kalau ada orang yang bicara seperti itu disebutnya politik identitas gitu Pak. Parahnya di situ gitu. Lalu kita umat Islam percaya gitu. Wah ini masalah politik identitas. Kita teh Pak kudu mempertegas, memperjelas identitas kita sebagai muslim. Jangan abu-abu, jangan samar-samar. Karena kalau abu-abu kita ini munafik gitu Pak, munafik. Pertegas saja identitas kita sebagai muslim gitu. Nah itu Pak. Tidak ada kepentingan kita harus yang jadi pemimpin itu si A, si B, si C, siapa saja boleh. Yang penting dia itu adalah orang-orang yang beriman. Itu catatan kita di situ Pak. Siapapun yang menjadi pemimpin yang penting orang beriman dan tidak mempermainkan dinul Islam gitu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa muncul kalimat wattaqullah? Karena tadi tidak sedikit orang-orang yang mengaku muslim
tapi mereka menjalin hubungan kasih sayang, menjalin hubungan persahabatan dengan orang-orang yang istihza biddin, itu Pak, memperolok-olok agama Allah. Mestinya takut kepada Allah gitu. Jadi salah satu bentuk bahwa dia takut kepada Allah, dia tidak mau bersahabat, tidak mau saling kasih mengasihi, tidak mau menjadikan pemimpin orang-orang yang istihza biddin, mengolok-olok, meremehkan, mempermainkan agama Islam. Makanya ada kalimat nih, in kuntum mu'minin. Nah, itu pun juga jika kalian seorang mukmin, Pak. Kayak gini, in kuntum mu'minin itu. Itu juga kalau kalian mengaku sebagai orang mukmin. Coba dibalikkan itu Pak, kata-kata in kuntum mu'minin teh. Tapi lamun ente lain orang beriman maka rep teuing gitu. Itu Pak. Kalau kalian mengaku merasa orang mukmin, mestinya jangan menjalin hubungan perwalian dengan orang-orang yang istihza biddin. Gampil kan Pak ayatna teh teu kudu teuing sok luhur-luhur ya Pak. Gampil. Ayat berikutnya 58 nih, ciri berikutnya, ciri mereka berikutnya. Wa idza, dan apabila nadaitum, kalian menyeru mereka, memanggil mereka, umpamanya dengan suara adzan Pak. Adzan itu kan nida itu Pak. Nida itu disebut nida. Kan ada doa, ada nida Pak. Kalau doa dicontohkannya itu dengan suara lirih Pak, dengan pelan-pelan, itu doa. Kenapa kata Nabi, kalian itu bukan sedang meminta, bukan sedang berdoa kepada dat yang buta dan tuli, tapi kalian itu sedang berdoa kepada dat yang maha mendengar dan maha melihat. Maka dianjurkan ketika berdoa itu kita itu suaranya dipelankan gitu Pak, di samping ngaganggu batur gitu. Saya lamun keur salat aya nu ngadoa tarik tuh salatnya tara rapih-rapih ya Pak. Jadi Al-Fatihah teh jadi pabalilut, pabaleol gitu Pak. Kulantaran kaganggu ieu kudu tarik ngadoane ya. Jadi letah teh jadi pabaliut gitu. Itu lamun salat sunat, umpamanya lagi salat sunat kan pelan itu, kita pelan, yang berdoa keras akhirnya teh terganggu gitu. Tapi kalau nida Pak, itu nida itu disampaikan dengan suara yang keras, yang lantang seperti adzan, itu nida namanya Pak, adzan itu. Jadi wa idza nadaitum, dan apabila kalian menyeru mereka, katakanlah dengan suara adzan, ila sholati, untuk mendirikan salat, ittakhaduha, maka mereka menjadikan panggilan kalian, suara kalian, nida kalian, katakanlah adzan tadi, sama huzwa, sebagai bahan olok-olok, walaiba, sebagai bahan permainan. Kan suka banyak gitu Pak, barangkali di kantor-kantor atau di mana lah gitu. Ketika ada orang umpamanya mendengar adzan lalu berangkat ke masjid, ada yang dengan bahasa isyarat umpamanya dengan teman-temannya juga, itu mengolok-olok orang yang mau menunaikan sholat itu. Cenah si eta sok suci, sok rajin, aing ge nyaho modalna lah cenah gitu. Nah itu kan mengolok-olok gitu Pak, mempermainkan.
Sehingga ada orang yang mau melakukan ketaatan itu menjadi ini lemah semangatnya. Ada orang umpamanya pakai jilbab, oh ini kelompok ninja nih, nah, itu kan mengolok-olok itu Pak. Nah hal-hal seperti itu seringkali oleh umat Islam tidak disadari akan bahayanya Pak, itu bahayanya. Padahal nih kalau melihat ancaman Allah ini nih, sama ancamannya itu dengan ancaman terhadap orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nih Pak, kalau di ayat 51 itu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya'a, itu. Kalau yang ini la tattakhidu alladzina ittakhadu dinakum huzwa wa laiba, sama ada auliya'nya juga. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani jangan kita jadikan sebagai wali. Orang yang mempermainkan, mengolok-olok Islam pun jangan kita jadikan sebagai wali. Dalika yang demikian itu bi annahum, dikarenakan mereka orang-orang yang senantiasa istihza biddin, mengolok-olok Islam itu, kaumun adalah kaum la yaqilun, yang tidak punya akal gitu Pak. Mereka itu adalah orang-orang gila gitu. Mereka itu adalah orang-orang dungu gitu Pak. Orang-orang yang tidak punya akal sehat gitu Pak. Kenapa? Karena kalau orang itu punya akal, mestinya mereka itu memuliakan Allah, memuliakan agama Allah, memuliakan utusan Allah, memuliakan syiar-syiar Allah. Nah mestinya ayat ini nih dipahami oleh seluruh umat Islam ini. Ya cuman kan mungkin tidak nyampe 20% Pak umat Islam yang memahami ayat ini, atau yang pernah mendengar ayat ini, yang pernah membaca ayat ini, mungkin tidak sampai 20% itu. Padahal ayat ini kan ayat muhkamat ini Pak. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang mudah untuk dipahami Pak. Bukan ayat yang menjelimet, bukan ini, bukan ayat yang berbelit-belit. Ayat yang sangat mudah untuk dipahami secara lahir pun dengan kemampuan biasa. Kita insya Allah mampu memahami ayat ini. Cuman berat nih untuk merealisasikan ayat ini, berat. Karena tantangan dan hambatan yang dihadapi dewasa ini sangat berat Pak. Banyak kekuatan-kekuatan yang akan menghalangi untuk merealisasikan ayat ini. Ya cuman tadi Allah memberikan peringatan, kalau kalian ingin dikatakan sebagai orang mukmin, haram hukumnya menjadikan orang-orang yang mengolok-olok agama Allah itu sebagai wali Pak. Berarti mafhumnya Pak, mafhum mukhalafahnya, kalau kalian ingin dikatakan sebagai seorang mukmin, wajib kalian itu menjadikan wali siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang cirinya itu kemarin tuh Pak tuh. Satu, yuqimuna shalah, mendirikan salat. Yang kedua, wayutuna zakat, menunaikan zakat. Yang ketiga, wahum rokiun, mereka tunduk patuh sujud. Orang yang tunduk patuh sujud ya dengan sebenar-benarnya tentu tidak akan istihza biddin, tidak akan memperolok-olok Islam, tidak akan mempermainkan Islam. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.